Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Khulasa Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di malam hari ketika Nabi ingin hijrah itu, di episode sebelumnya ya, kita pernah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy itu sepakat untuk mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah, perkasa, berani. Terus mereka dibekali pedang satu-satu. Mereka nanti ngumpul di depan rumah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad keluar, dibunuh rame-rame. Supaya apa? Supaya nanti kalau keluarga Nabi Muhammad ingin membalas, mereka bingung mau membalas yang mana. Karena banyak kabilah yang ikut serta gitu loh. Itu kelicikan mereka. Itu idenya siapa, masih ingat? Idenya Abu Jahal. Betapa kejamnya ini. Kemudian seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu sebelum pergi mewasiatkan Sayyidina Ali untuk tidur di perbaringannya, untuk tidur di atas kasurnya. Yang tidak kalah menarik, Nabi Muhammad juga memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi dikenal sebagai orang jujur sekaligus terpercaya sampai-sampai meskipun mereka itu menolak ajaran Nabi Muhammad, urusan titip menitip barang mereka percaya sama Nabi Muhammad. Karena dia as-sadiqul amin. Orang yang terpercaya, orang jujur. Sebelum beliau hijrah, bilang sama Sayyidina Ali, nanti balikin ya, ini titipan orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu kalau nitip barang sama siapa? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesailah Nabi kemudian keluar dari rumahnya. Berhasil keluar. Seperti yang sudah kita kisahkan di episode sebelumnya. Bagaimana respon orang-orang Quraisy selanjutnya? Kita akan masuk di halaman 51 nomor 43. Ada nggak? Oh, saya nggak bawa kitab, saya cek nanti di akhir. Halaman 43, halaman 51 nomor 43. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma sahat Quraisyun tilkal lailah, ketika orang-orang Quraisy itu tersadar pada malam hari itu, jadi episode Nabi udah keluar ya dari rumahnya. Tersiarlah kabar bahwa bukan tersiar kabar. Orang-orang Quraisy di malam hari itu sadar bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada. Walam tajid fi baitir Rasul, dan mereka tidak mendapatkan dan mereka tidak mendapatkan fi baitir Rasul, di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ibna ammihi, kecuali anak pamannya. Kalau anak paman berarti apa? Sepupu. Setelah orang-orang Quraisy tersadar bahwa di dalam rumah itu cuma ada sepupunya, Sayyidina Ali maksudnya, aliyan ishtadda hanaquhum. Mereka kesal. Fa'arsalu syubbanahum, kemudian mereka mengirim anak-anak muda mereka.
bisuyuf dengan pedang-pedang, wal isi dan tongkat-tongkat. Pokoknya dikasih senjata lah pokoknya. Tabhathu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin, mencari Rasul. Tabhathu itu artinya mencari, fi kulli jihatin di setiap arah. Jadi mereka ini sungguh-sungguh pengen ngebunuh Nabi itu. Sampai-sampai mereka bikin sayembara. Sayembaranya masih ingat gak? Yang dapat Nabi Muhammad maka mereka akan mendapatkan berapa imbalannya? 100 onta. Satu onta harganya berapa? Kita tanya Google ya. Google. Satu onta harganya berapa? Satu onta harga berapa? Oh, AI mau udah langsung jawab sekarang. Berapa rupiah gitu ya? Oh, satu ekor onta rata-rata katanya kata Google 55 juta. Kita anggap sekarang 100 onta berarti berapa juta? Anggaplah 50 juta. Berapa dong? 50 kali 100 berapa? Kok 500 sih? 5 miliar. 50 juta kali 100 5 miliar kan? Iya kan? Subhanallah, 5 miliar kamu duit buat apa itu? Allahu Akbar. Berarti kaya raya mereka kan? Semuanya itu demi apa coba? Demi menangkap Nabi Muhammad dan mereka berniat untuk membunuhnya. Sekejam itu. Wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi, dan mereka memberikan mereka menyiapkan untuk orang yang bisa mendatangkannya. Mereka menyiapkan untuk orang yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yadulluhum alaihi, atau menunjukkan lokasinya. Yadulluhum alaihi, atau menunjukkan kepada mereka keberadaannya, keberadaan Nabi Muhammad. Nunjukin aja, ada di mana dia. Balasannya apa? Mi'atanaqah jaizah. Balasan sebanyak 100 onta. Ngeri banget ya. 5 miliar. Wa qad wasalu fil bahthi anhu ilal ghar. Wa qad wasalu, dan mereka sampai fil bahthi anhu, dalam pencariannya terhadap Nabi Muhammad, ilal ghar, ke goa. Di goa apa namanya beliau bersembunyi? Bukan gua Hiro. Gua Hiro itu tempat beliau menerima wahyu. Gua Thur. Bihaitsu law nadhara ahaduhum, seandainya salah seorang di antara mereka melihat, nadhara itu melihat, fihi, ke dalam goa itu, la ra'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan melihat Rasul wa sahibahu, dan sahabatnya. Siapa yang dimaksud sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Wa ra'ahum Abu Bakrin fabaka. Wa ra'ahum, dan Abu Bakar melihat mereka. Wa ra'ahum Abu Bakrin, dan Abu Bakar melihat mereka. Abu Bakar jadi fa'il. Humnya jadi maf'ul. Fabaka, kemudian dia menangis. Kebayang gak sama kamu? Kamu lagi berdua, saya sama Jaid misalnya, lagi incar sama polisi. Tiba-tiba sembunyi di balik semak-semak. Semak-semak dalam keadaan tertutup. Polisi kemudian udah mengintai pondok pesantren. Kemudian di berbagai sudut mereka ada. Tiba-tiba sampai pada posisi polisinya depan saya. Kalau dia nunduk ke bawah, pasti lihat saya. Terus dengan ancaman apa itu? Kalau saya ketahuan, nyawa taruhannya gitu loh. Abu Bakar itu ngelihat ketika berada dalam goa, seperti akan kita ceritakan nanti, ada orang lalu lalang di depan goa itu. Jadi orang-orang Quraisy ini dengan segala upaya yang mereka miliki, pokoknya gimana caranya supaya
sosok yang mereka cari itu bisa ketemu gitu loh. Nah, singkat cerita adalah segolongan orang yang memang diutus di sekitaran di Gua Thur itu. Kemudian ada orang yang sempat naik dan lalu lalang di depannya itu. Lalu lalang di depannya, kalau seandainya mereka begini langsung ketahuan, udah selesai. Nah, Abu Bakar tuh merasakan kekhawatiran itu. Dia menangis merasakan kekhawatiran itu. Karena siapa? Yang jadi target utamanya bukan Abu Bakar. Yang jadi target utamanya bukan Abu Bakar. Dia menangis karena siapa coba? Karena rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bukan menangisi dirinya. Kalau kita kan nggak begitu. Yang kita takuti siapa? Diri kita sendiri. Abu Bakar tidak. Abu Bakar menangis. Faqala lahu Rasul. Rasulullah kemudian yang berkata kepada Abu Bakar, la tahzan. Apa artinya la tahzan? Jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah dua sahabat sejati, dan perkataan ini menunjukkan dan mengajari kita gimana caranya kalau kamu punya teman kamu dalam keadaan gelisah. Teman kamu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir. Abu Bakar dalam keadaan gelisah, cemas bukan untuk dirinya sekali lagi, tapi untuk sahabatnya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeliat temannya nangis, sedih, khawatir, Nabi Muhammad datang menenangkan, jangan sedih Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi orang-orang yang galau, orang-orang yang sedih dan tenggelam dalam kekecewaan itu biasanya orang-orang yang sedang lalai dari mengingat Tuhannya. Soalnya kalau dia ingat sama Tuhan, tentu kita tidak bilang Abu Bakar lalai. Enggak, ini kita bicara orang pada umumnya. Orang tuh kalau seandainya punya keimanan yang kuat dan punya rasa baik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mungkin sedih berlebihan. Karena dia tahu sedalam apapun kesedihan dia, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan yang terbaik untuk dirinya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak sadar. Kamu misalnya kerja, tiba-tiba kamu di PHK. Sedih nggak? Oke, kamu sebagai istri, tiba-tiba diputusin sama suami. Diceraikan sama suami. Sedih nggak? Sedih. Sebagai ibu, anaknya meninggal. Sedih? Sudah pasti sedih. Tapi kalau kita yakin bahwa yang ditetapkan Allah ini baik buat kita, biasanya pelan-pelan kesedihan itu berkurang. Kadang-kadang orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan cemas itu perlu diingatkan bahwa yang kamu terima sekarang itu adalah versi terbaik dari takdir yang Allah tetapkan untuk kamu. Cuma kamu sekarang belum sadar. Terus yang bagus tuh begini, nah, kalau punya teman dalam keadaan sedih, kadang-kadang omongan kita itu bukan cuma sebatas yang sabar ya, yang ikhlas ya, begini ya, begitu ya. Bahwa kalau seandainya kamu ngomong sama teman kamu kalau butuh apa-apa ngomong sama aku ya. Punya teman kamu misalnya dia suka dengan laki-laki, laki-lakinya kemudian berpaling ke wanita lain, dia jatuh cinta sama seorang laki-laki, cintanya kemudian tidak bersambut, dia sedih, dia kecewa, ditinggal nikah sama laki-laki yang dia cintai. Sedih nggak itu kira-kira, nak? Kamu naksir sama seorang laki-laki, tiba-tiba laki-lakinya berpaling muka, dia menikah dengan wanita lain, kamu nggak dilirik sama sekali, tapi kamu jatuh cinta mati. Sedih. Datanglah kamu sebagai teman. Kamu kalau butuh aku, jangan sungkan-sungkan ya. Kamu kalau ada apa-apa hubungi aku aja ya. Kalau pengen curhat, aku siap kok. Nah, teman yang baik itu begitu. Pernah nggak kamu ngomong kayak gitu sama teman kamu? So sweet gitu kan sama teman kamu kayak gitu ngomong. Kalau butuh aku bicara aja ya, jangan sungkan-sungkan. Ya terlepas apapun itu ya, yang jelas ini Nabi Muhammad mengajari kita tentang bagaimana caranya menenangkan hati orang yang sedang gelisah.
diingatkan bahwa Allah senantiasa membersamai hambanya. Fa'amallahu absarul musyrikin. Allah kemudian membutakan pandangan orang-orang musyrik. Gak bisa ngelihat. Waraja'u khaibin, dan mereka kembali dalam keadaan kecewa. Nah, sekarang kita akan cerita agak detail sedikit. Gimana Ustadz ceritanya itu? Orang-orang kafir ketika mencari Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan apa yang terjadi di dalam goa itu. Di versi yang lebih detailnya di kitab Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah, Abu Bakar itu, jadi begini, bayangkan Gua Thur itu saya pernah di bawahnya doang, gak sempat naik, tapi sempat ngelihat dari atas. Itu tinggi luar biasa. Itu mungkin kalau naik bisa 1 jam. Jadi naik 1 jam, turun 1 jam. Pokoknya jauh lah. Itu dulu orang-orang Quraisy setelah tahu bahwa di malam hari itu ternyata ada Sayyidina Ali seorang diri dalam rumah Nabi, Nabinya udah keluar, mereka langsung tuh pagi-paginya langsung bikin sayembara. Siapa yang menemukan Nabi Muhammad, itu mereka nggak nyebut sebagai Nabi ya, menemukan Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, maka akan mendapatkan imbalan 100 onta. Kemudian singkat cerita Nabi Muhammad berjalan dengan Abu Bakar sampai di Gua Thur. Nah, sekarang saya akan bercerita apa yang terjadi, percakapan apa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Nabi di dalam Gua Thur itu. Ketika orang-orang yang lain itu sudah datang, katakan di bawah, ada yang di bawah di apa? Di pelataran gitu ya. Ada yang sudah naik sebagian, ada yang masih di bawah. Nah, yang naik itu pas kemudian berjalan-jalan di depan goa, Abu Bakar bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hadzal rajul la yarana." Rasulullah, orang ini melihat kita. Faqala lahu Nabi. Nabi kemudian, tuh lihat jawaban Nabi, jawaban orang yang sangat percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian menjawab, "Kalla inna malaikatan tasturuna bi ajnihatiha." Tidak Abu Bakar. Malaikat melindungi kita dengan sayapnya. Kata Nabi kepada Abu Bakar, "Fajalasar rajul yabul fi muwajahatil ghar." Ada seorang laki-laki, maksudnya dari orang Quraisy ini, orang-orang kafir ini, dia sengaja kencing di depan goa itu. Jadi Abu Bakar bilang, ini orang kayaknya udah ngeliat kita Rasulullah. Kata Rasulullah, "Oh tidak Abu Bakar, malaikat melindungi kita dengan sayapnya." Kemudian orang itu kencing di depan goa. Faqala lahu Nabi li Abi Bakar, "Lau kana yarona ma fa'ala hada." Abu Bakar, kalau dia itu ngelihat kita, dia nggak mungkin ngelakuin ini. Paham nggak maksudnya kamu? Paham nggak maksudnya? Ketika dia kencing, dia kan berarti tahu bahwa di balik goa itu nggak ada manusia gitu loh. Kata Rasulullah, Abu Bakar kalau seandainya dia tahu bahwa kita ada di sini, dia nggak mungkin kencing. Nah, ada salah seorang dari orang Mekah ini namanya Suraqah. Suraqah itulah yang kemudian menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Cuma Suraqah itu tidak sampai ke dekat goa gitu loh. Dia itu sempat menemukan karena dia ini ibaratnya orang yang sudah menjelajahi berbagai jalan dari Mekah ke Madinah, dia tukang ngebolang, bahasa kita tukang ngebolang. Suraqah ibn Malik ini. Suraqah ibn Malik ini mendengar sayembara orang-orang Quraisy 100 onta, ya kan? Dia bukan orang kaya raya. Ketika mendengar bahwa siapa yang menemukan Nabi Muhammad akan diberikan 100 onta, dia dengan penuh semangat. Tsumma qala Suraqah ibn Malik al-Mudlaji liman ma'ah. Suraqah bersama orang-orang di sampingnya itu, bersama rombongannya, kata Suraqah, "Hadzal hajar. Tsumma la adri aina wada'a rijlahu ba'daha." Ini kayaknya dia itu melewati batu ini. Sebelum Suraqah nemuin Nabi ini ya. Jadi dia itu dengan kepekaannya dalam melihat jalan, saya melihat ini jejak di batu ini. Tapi setelah ini saya tidak tahu lagi kemana itu orang menunjukkan
berjalan menuju tujuannya. Wa ma'ahu syabab Quraisy yahmiluna al-asyaf wal ansi wal hirawat fadaru haula al-jibal wa masyatul makan haulahu falam yajidu ahadan. Pada itu ada yang ke semak-semak, ada yang ke sana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, semuanya. Amalan ayyuk milu bahthahum fis sawa wa qala al-fitali Suraqah. Segerombolan orang-orang yang bersama Suraqah bilang sama Suraqah, Suraqah, anta lam tukhti mundul laila. Suraqah, kamu itu belum pernah salah sejak tadi malam. Kenapa sekarang kamu kebingungan? Karena dia ketika melihat satu tanda, satu batu gitu, dia melihat jejak kaki di sini, setelah itu dia nggak bisa lagi, nggak tahu kemana katanya. Mereka itu kaget kenapa Suraqah tidak bisa menemukan jejak itu secara jelas. Lamma kana ba'dal isya, nah datanglah waktu isya. Jadi ini mereka mencari Nabi itu dari kapan? Dari pagi sampai malam. Sampailah waktu malam, datanglah seorang namanya Amir ibn Fahirah. Amir ibn Fahirah ini siapa? Orang yang ditugaskan untuk mengantarkan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar. Waktu isya datang, Amir ibn Fahirah datang dengan membawa makanan. Wa atahum Abdullah ibn Abi Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Abdullah. Abdullah disuruh mengabarkan apa yang dikatakan orang-orang Mekah tentang Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Disuruh memantau kabar. Jadi Abdullah disuruh memantau kabar di luar, sementara Amir ibn Fahirah tugasnya mengantarkan makanan. Mereka kemudian kembali sebelum terbit fajar, karena kalau sudah siang pasti dicurigai. Sebelum terbit fajar mereka kembali. Wafis sobah, di keesokan harinya orang-orang Quraisy lagi-lagi mencari Nabi dan sahabatnya itu. Dan mereka ditemani oleh Suraqah. Suraqah ini jadi orang yang mereka jadikan sebagai acuan. Karena dia lebih tahu tentang jalan-jalan tikus dari Mekah ke Madinah. Sampai mereka sebagiannya di depan goa. Sebagiannya lagi mencari seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Yaqulu Abu Bakar lin Nabi. Abu Bakar kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana tahta qadamai." Rasulullah, kalau seandainya mereka itu melihat kaki mereka saja, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya, jadi posisi itu Nabi dengan Abu Bakar di dalam goa, sementara orang yang ingin menangkap Nabi itu ada di depannya persis. Terus kalau seandainya, karena berarti gua itu sempit ya. Gua Thur itu, Allahu a'lam, apakah yang sekarang itu sama dengan versi yang dulu didiami oleh Nabi atau enggak, Allahu a'lam. Yang jelas gua itu sempit. Bukti kalau gua itu sempit apa? Abu Bakar bilang sama Nabi, Rasulullah, kalau seandainya mereka ngelihat kaki mereka begini nih, mereka beri ngelihat kakinya, itu pasti mereka bisa melihat kita. Jadi posisi gua itu sempit, terus Nabi berdua dengan Abu Bakar. Kakinya itu berarti kan diselonjor. Saking sempitnya. Kalau seandainya mereka bisa ngelihat begini, udah selesai. Tamatlah riwayat. Kira-kira kata Abu Bakar begitu. Faqala lahu Nabi, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan dua orang sementara Allah yang ketiga di antara mereka? Maksudnya Nabi ingin mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Kita ini sedang berdua, tapi Allah ada bersama kita. Bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada dua orang, Allah yang ketiganya? Allah yang ketiga itu maksudnya apa? Allah membersamai dua orang itu. Tsumma qala Suraqah liman ma'a. Suraqah kemudian berkata sama orang-orang yang bersama dia itu, Unzuru fil ghar. Ya kedengaran sama Abu Bakar tuh. Suraqah berteriak di balik dari jarak sekian meter dari goa. Suraqah bilang sama orang yang ada di depan goa itu, Unzuru fil ghar, kamu lihat ke dalam goa. Abu Bakar nggak dengar itu. Kita bisa ngebayangin ya, orang mau ditangkap, kemudian tiba-tiba ada orang teriak untuk melihat lokasi tempat dia bersembunyi itu. Abu Bakar kan sempat bilang, kalau seandainya dia itu bisa melihat kaki kita ya Rasulullah, kalau misalnya ada orang itu melihat kakinya, dia pasti melihat kaki kita, saking sempitnya goa itu. Nah kemudian ngedengar Suraqah bilang, Abu Bakar mendengar Suraqah bilang, kalian lihat ke dalam goa itu, kata Suraqah ibn Malik. Tsumma sabaqahum ilaihi. Suraqah kemudian berjalan, menuju goa itu, hatta idza kana ala bu'adi
30 meter, pas kemudian di kedekatan 30 meter, 30 meter tuh kayak dari sini, saya dari sini ke sana tuh. Takriban minan Nabi wa Abu Bakar wajadal hamamatain albariyatain. Pas mau jalan ke dalam goa 30 meter, jarak 30 meter, Suraqah itu mendapati 2 burung merpati. 2 burung merpati berada dalam goa itu, di depan goa itu. Faqalu lahum, berkatalah orang-orang itu kepada Suraqah, lima rojaat, kamu kenapa balik Suraqah? Kata Suraqah, wajadtu hamamatain bariyatain ala babil ghar. Aku mendapati 2 burung merpati di pintu goa itu. Fa'alimtu annahu laisa fihi ahad. Ketika itu aku tahu bahwa di dalam goa itu pasti nggak ada orang. Jadi Suraqah lagi-lagi apa? Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan 2 burung merpati sehingga dia yakin bahwa di dalam goa itu nggak ada manusia gitu. Fasami'a hadithahuman Nabi. Nabi kemudian mendengar percakapan mereka itu. Percakapan Suraqah dan sahabat-sahabatnya itu. Fa'alima annallaha sarafahum anhum bihatainil hamamatain wa raja'u jami'an khaibin. Setelah itu Nabi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka dengan adanya 2 burung merpati itu. Wa kharaja Abdullah ibn Abi Bakar ila amaki tajammu kibar Quraisy fi nawadihim kama amarahu Abu Bakar yatasamma akhbarahum wa ma yudabbirun. Nah, di riwayat yang lain Suraqah itu singkat cerita setelah mereka pada lari itu tinggal Suraqah sendirian. Suraqah itu sempat tahu keberadaan Nabi dan Abu Bakar. Cuma Abu Bakar meminta supaya menyembunyikan kabar keberadaannya dengan Nabi di gua itu dari orang-orang Quraisy. Kemudian berkata kepada Suraqah, ya Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana kalau engkau kelak bisa memakai pakaian Kisra? Kisra itu pakaian Raja Persia. Suraqah ini orang bukan orang miskin, tapi orang awam lah katakan begitu ya. Abu Bakar bilang sama Suraqah, Nabi bilang bahwa kelak kamu akan menggunakan pakaian Kisra, pakaian Raja Persia. Terus Suraqah kemudian kaget. Kisra, libas Kisra, pakaian kaisar Persia, orang seperti aku bisa pakai pakaian Raja Persia, kata Suraqah. Subhanallah, di era Sayyidina Umar bin Khattab, ketika orang muslim itu berperang melawan Persia, Raja Persianya terbunuh, pakaiannya itu kemudian menjadi harta rampasan perang, dibawa oleh Sayyidina Umar, kemudian ingin dibagikan kepada kaum muslim harta rampasan perang itu. Suraqah, jadi beberapa tahun setelah Nabi wafat nanti ya, Suraqah itu termasuk orang yang dikabarkan kelak akan menggunakan pakaian kaisar Persia. Di masa Sayyidina Umar ketika Persia itu takluk, rajanya terbunuh, pakaiannya itu datang ke Madinah. Kemudian kata Umar kepada Suraqah pakai pakaian itu. Suraqah kemudian dengan penuh gagahnya ya kan, dia menggunakan pakaian Raja Persia lagi. Di Persia itu dulu Persia Romawi itu 2 kerajaan besar dunia yang kekuasaannya itu sangat ditakuti oleh dunia, Persia dan Romawi itu. Di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 kerajaan yang mempraktekkan kezaliman ini musnah dua-duanya. Suraqah kemudian memakai pakaian Kisra itu. Setelah dipakai kata Sayyidina Umar apa? Ikhla, lepas pakaian itu. Loh kenapa? Bukan ini buat saya katanya. Loh enggak, Nabi hanya bilang bahwa kelak kamu akan menggunakan pakaian itu. Kamu sekarang sudah menggunakannya. Setelah kamu menggunakannya sudah lepas lagi. Ini harta milik kaum muslim, kata Umar. Umar dengan penuh amanahnya, dia tahu bahwa harta rampasan perang itu harus dibagikan, maka tidak bisa hanya digunakan oleh salah seorang saja. Walhasil, apa yang dikabarkan oleh Nabi waktu Suraqah itu sempat menemukan beliau bersama Abu Bakar, itu terjadi pada kehilafan Sayyidina Umar, bahwa kelak Suraqah ini akan menggunakan pakaian Raja Persia, Kisra.
6:30. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahwa orang beriman dalam keadaan takut, dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah apapun, jangan sampai hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa dalam jalan yang benar, kalau memang kita berada dalam jalan yang benar, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamai orang-orang yang taat kepadanya. Abu Bakar itu seorang sahabat besar, imannya bahkan ada riwayat menyebutkan kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat Nabi Muhammad, bisa imannya Abu Bakar itu bisa mengalahkan imannya mereka. Saking tingginya keimanannya. Itu orang dengan level keimanan kayak begitu, waktu begini masih ada rasa sedih, masih ada rasa cemas, masih ada rasa khawatir. Artinya apa? Itu perasaan manusiawi. Orang beriman dengan keimanan yang tinggi sekalipun dalam keadaan seperti ini masih merasa sedih. Tapi lihat bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Pelajaran lainnya apa? Kalau ada sahabat, kerabat, teman mengalami kegelisahan, mengalami kekecewaan, mengalami perasaan-perasaan sejenisnya, sebagai sahabat yang baik kita perlu menenangkan, menghibur, meyakinkan supaya tidak hopeless kalau kata orang Sunda. Tahu nggak hopeless? Hopeless. Hopeless tahu nggak artinya apa? Kamu suka baca novel masa nggak tahu? Supaya tidak hilang harapan. Pelajaran lainnya apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi nabinya walaupun orang satu Mekah berusaha ingin membunuhnya, tapi karena ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana penjagaan Allah. Dan itu menjadi bukti bahwa beliau adalah nabi sungguhan gitu. Kamu kebayang nggak? Ada satu manusia ingin dibunuh sama orang satu negeri 23 tahun kagak ada yang berhasil. Jadi orang-orang Mekah itu dari dulu, dari sejak Nabi memproklamirkan statusnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 40 tahun sampai usia beliau wafat, mereka itu nggak ada yang berhasil membunuh Nabi. Sebagai bukti apa? Bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang normal, coba bayangkan sekarang. Kalau sekarang misalnya buronan polisi misalnya. Ada nggak kira-kira buronan yang sampai 20? Tentu bukan berarti Nabi itu kayak buronan ya. Nabi enggak maksudnya kalau seandainya ada orang sekarang dicari sama kepolisian selama bertahun-tahun. Biasanya itu di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 paling lama kira-kira begitu kan. Pasti ketemu juga ujungnya kan. Ini 23 tahun nabinya hidup lagi gak bersembunyi. Nabinya itu hidup bersama mereka, gak bersembunyi. Sekalinya bersembunyi, mereka mengerahkan orang satu negeri supaya mencari sosok yang satu ini untuk dibunuh. Tapi ternyata tidak ada yang berhasil. Sampai beliau wafat, tidak ada satupun yang berhasil membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia biasa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.